Di sini saya akan menjelaskan mengenai daur karbon dan oksigen, di mana karbon merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan karena dapat membentuk bahan organik yang dibutuhkan di bumi. Transfer karbon dari satu objek ke objek lain terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus atau daur karbon. Dalam daur karbon berkaitan dengan produk atau materi penting lain yang dihasilkan, yaitu oksigen, sehingga daur karbon dan oksigen dapat dijadikan dalam sebuah siklus. Daur karbon merupakan salah satu siklus dari biogeokimia, di mana karbon mengalami perpindahan atau pertukaran pada geosfer. Geosfer ini merupakan lapisan yang terdapat pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi yang terdiri dari 5 lapisan. 5 lapisan geosfer ini meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa perpindahan karbon terjadi pada bagian lapisan bumi dan udara. Siklus karbon memiliki peran dalam menjaga keseimbangan konsentrasi karbon pada atmosfer, permukaan bumi, dan laut. Jumlah karbon yang tidak seimbang pada salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan terganggunya keseluruhan siklus dan kondisi bumi. Contohnya, jumlah karbon dalam bentuk karbon dioksida pada atmosfer berpengaruh pada perubahan iklim. Pada saat karbon dioksida meningkat, temperatur permukaan bumi juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, pada saat konsentrasi karbon dioksida menurun, temperatur permukaan bumi relatif rendah. Organisme yang terlibat dalam daur karbon melibatkan makhluk hidup yang terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Selain itu, organisme pengurai seperti bakteri dan jamur juga terlibat di dalamnya. Secara ringkas, daur karbon ini dapat dilihat pada gambar video ini. Tumbuhan pada daur karbon yang berperan sebagai produsen atau organisme penghasil karbon. Bentuk karbon yang dihasilkan pada tumbuhan berupa gula atau C6H12O6 yang merupakan hasil dari fotosintesis. Produk lain yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah oksigen yang dibutuhkan hewan dan manusia untuk bernafas. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan karbon dioksida yang biasanya terjadi pada waktu respirasi di malam hari. Perpindahan karbon dari tumbuhan ke hewan dan manusia terjadi saat mengkonsumsi produk yang dihasilkan dari tumbuhan. Karbon yang dikonsumsi hewan dan manusia diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Setelahnya, karbon yang terdapat pada makhluk hidup akan berpindah melalui proses dekomposisi atau penguraian menjadi fosil. Fosil ini merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, tertutup sedimen, dan berubah menjadi batu mineral. Fosil yang telah berubah menjadi batu mineral dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, di mana bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral merupakan sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Keberadaan bahan bakar fosil terjadi melalui proses alamiah dari pembusukan organisme yang mati ratusan juta tahun lalu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.